Sempat ya jalan-jalan sekarang ya. Lihat sumur resapan seperti apa? Oke. Saya kira ya, ini memang provokator nih. Provokator sekali. Betul sekali. Kita tidak ngomong politik ya. Saya kira kita ketemu. Kan saya ngomong sumur, Pak. Kita tidak yang mengarah ke politik. Tapi kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong bekerja. Kita bersyukur. Pak. Ahok. Yang saya izin. Pak. Ahok Basuki Cahayapurnama kan gitu atau BTP menjadi Gubernur DKI Jakarta menggantikan Pak Jokowi, ikut pilkada kalah, kemudian masuk Makobrimob, ditahan 2 tahun, diminta untuk mengikuti proses pembebasan bersyarat, dia nggak mau. Kemudian akhirnya setelah berselang beberapa waktu menjadi dia komisaris utama Pertamina. Nah sekarang ini karena Ahok ini kan udah lama nggak kelihatan di panggung politik ini Pak, acara politik tidak pernah hadir gitu ya, kecuali ketika dia mendaftar sebagai calon anggota PDI Perjuangan. Tiba-tiba tahun 2022 pada hari Minggu kemarin itu di Citos, Ahok muncul bersama istrinya Puput. Ada orang bilang ini seolah-olah Ahok ini kembali ke panggung politik. Bagaimana Bapak melihatnya nih Pak? Saya melihatnya mungkin beda, bukan dia mau kembali ke panggung politik, tapi Ahok ini adalah orang istimewa yang terpilih pada zamannya, dan kalau pewayangan Ahok ini sudah komplit menjalani yang namanya Kawah Sondro Timur. Dia itu sudah dihukum seberat-beratnya, sudah disiksa seberat-beratnya, tetapi tetap dia tidak mempan, bahkan menjadi lebih kuat. Tetapi bukan itu untuk menjadi politikus, tetapi menjadi inspirator, ya, bahwa dengan apa yang dia jalani akhirnya dia itu menjadi pemenang dalam hidup, dalam berkarir, dibandingkan orang yang menista dia. Sekarang gantian, dibandingkan orang yang menista dia, Ahok menjadi pemenang. Jadi saya melihatnya tidak di forum politik Pak, karena kalau di forum politik masih belum waktunya orang sepinter Ahok dengan mulut setajam itu di Indonesia masih banyak yang belum bisa menerima. Ada yang menarik dari pidatonya Ahok, kalau itu bisa disebut sebagai pidato ya. Ya, dia menyebut bahwa pengalamannya dia 2 tahun sebagai, artinya disekolahkan di Makobrimob gitu ya Pak ya. Dia katanya dia tidak menyesal kalah sebagai gubernur waktu pilkada. Nah dia bilang Betul sekali. Kita tidak ngomong politik ya. Saya kira kita ketemu. Kan saya ngomong sumur, Pak. Kita tidak yang mengarah ke politik. Tapi kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong bekerja. itu yang dimaksud siapa itu Pak kira-kira Pak? Ya jelas, kalau itu kan begini, kita bisa merunut saat debat, ya, saat debat menjadi calon gubernur DKI, waktu itu didampingi oleh Jarot gitu ya. Dari sana Ahok sudah bilang bahwa mengelola Jakarta itu tidak bisa dengan kata-kata. Terus kemudian kurun waktu dia kalah dengan cara seperti tadi disebutkan. Brimob itu menurut saya itu Sondro Timuko Pak. Itu disiksa di situ, tapi dia menjadi pemenang. Kalau dia mengatakan tidak, istilahnya ini tidak bisa di manage dengan hanya dengan tutur kata yang dimaksud, ya jelas gubernur yang menang itu. Ya itu ya sekarang baru selesai ya Pak Anies lah. Oh seperti itu. Ya saya meyakini itu. Ya ini nggak usah tadi ngaling-ngaling kan. Memang sekarang yang lagi marah juga itu. Bahwa Pak Anies ngakui tidak, terus pendukungnya mengakui tidak, itu beda lagi urusannya. Tetapi di dalam konteks itu saya meyakini yang dimaksud adalah Anies. Karena nyatanya memang dikelola dia tidak ada satu program pun yang jalan. Ya contohnya kan banyak yang tidak bisa berjalan. Bagaimana dia berdebat mengenai rumah DP 0.
Yang itu oleh Ahok ditentang nggak mungkin. Dia bilang mungkin dengan segala slogan kata-kata yang manis, akhirnya nggak jalan. Artinya kalau toh itu ada itu hanya sekedar aja, tapi itu bukan yang dimaksud itu gitu. Terus kemudian soal air, mengelola air, dia tidak mau meneruskan yang namanya normalisasi. Gantilah naturalisasi, nggak dikerjain juga, jadinya cuma jadi sumur resapan yang di komplek-komplek itu jadi nothing, nggak berfungsi juga. Itu artinya omongan diomongin tapi juga fakta itu tidak bermanfaat gitu buat masyarakat. OKOC dulu yang semua mau dibuat katakanlah seperti Indomaret, Alfa, tapi OKOC yang nggak jalan juga. Jadi artinya sudah faktanya itu bahwa yang diomongin itu terlalu indah didengar, tapi faktanya tidak menetas. Nah ini kan dibilang bahwa itu di media itu dibilang bahwa adalah sindiran Ahok untuk Anies Baswedan katanya kan gitu. Kita bersyukur juga ya, penggantinya Pak Anies. Sekarang kayaknya orangnya agak-agak mirip kayak Pak Ahok. Nah orang juga membicarakan bahwa Heru Budi Hartono penggantinya Anies ini dianggap membuat Ahok kembali ke balai kota begitu Pak. Kenapa ada statement seperti itu di media Pak? Ya sebetulnya kan adanya perbedaan program nyata, kegiatan nyata di DKI antara Ahok dengan si Anies. Itu kan siapapun yang meneruskan program dulu itu dianggap against Anies, itu dianggap pro Ahok. Sebetulnya itu. Jadi sebetulnya apa salahnya Pak Heru? Dia kan hanya melanjutkan master plan yang sudah ada, merealisasikan itu, nggak salah. Karena seharusnya Anies pun harus mengerjakan itu dulunya. Dia tidak mau mengerjakan. Jangan teriak-teriak kalau sekarang dikerjakan oleh orang yang pas, yang mampu. Itu sama saja dia nggak senang aja gitu. Kalau saya melihatnya begitu. Ya pasti disalahin orang nggak senang itu kan sama Pak. Bapak nyebut roti, tapi orang lain nyebut bukan roti kan? Kekuasaan di posisi terbaik itu apa? Kekuasaan di posisi terbaik ketika suka memenuhi, mengimplementasikan tuntutan dari keadilan sosial. Nah, keadilan di posisi terbaik ketika kita menggunakan kekuasaan untuk mengkoreksi segala sesuatu. Luar biasa, kasih tepuk tangan buat Ahok. Iya, Ahok. Tadi ada kutipan. Saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal.